Halo YouTuber. Nah, Halo. kali ini vlognya istimewa banget karena saya bisa mendapatkan waktu dari ibu di sebelah saya ini, ya kan? Kalian pada tahu nggak siapa ini? Ayo, siapa kalau coba? nggak, siapa coba kan? Mungkin bisa perkenalan Bu, siapa namanya? Halo, saya Kurnia Lesari Adnan. Panggilan saya Sari. Saya sehari-hari menjabat sebagai Wakil Direktur di PO San. Kurnia Lesari Adnan. Jadi ini termasuk bisnya ini Adnan. Nah ini termasuk punyanya Bu Sari. Jadi buat teman-teman mungkin jarang ya lihat ya. Karena Bu Sari ini Behind the scene, keseringan. behind the scene gitu loh. Dan saya waktu ketemu beliau juga intens kita waktu di Sumatera itu ya. Ya. Jadi saya berpikir loh ini nggak boleh diem aja, makanya ini tak bujuk-bujuk nggak mau. Tapi saya bilang oh harus karena ini fungsinya untuk menginspirasi. Ya. Kalau Bu Sari ini tipikalnya bukan yang mau ngetop, ya. Tapi apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakan itu harus sampai selesai tuntas. Insya Allah. Nah, sekarang mau tanya-tanya nih Bu Sari. Oke. Nah, Bu Sari ini kan tadi apa wakil direktur ya Ya, di PO San. betul. Ini kan dunia yang maskulin banget lah, cowok-cowok banget lah. Isinya kumpulnya Banget. sama supir, agen, Iya. kru, mekanik. Kenapa kok mau terjun di dunia bis ini? Ah, jadi long story short ya, kalau bisa Nggak dipersingkat. apa-apa. Pada intinya sih bisnis ini udah mendarah daging di saya. Ya, jadi bisa dibilang saya sudah lahir di industri ini. Ya. Terbiasa sekali dengan bagaimana cara ayah bekerja sehari-hari, melihat bagaimana beliau memimpin ratusan orang. Jadi mungkin secara tidak sadar hal itu memang terbangun di diri saya. Dan sebenarnya sih kalau secara akademis saya nggak dari pendidikan saya tuh nggak masuk sama sekali di industri ini, ya. Apalagi saya cewek, pastinya ada kekhawatiran, terus ada pembatasan soal porsi pekerjaan. Tapi sebenarnya saya lebih melihat itu sebagai challenge ya. Itu challenge yang benar-benar bikin saya belajar sesuatu yang lain yang selama ini tuh nggak pernah saya tahu. Bisa dibilang sih kalau anak perempuan di keluarga saya itu hampir hampir dilarang lah nge-touch operasional dan hal-hal seperti itu. Tetapi mau nggak mau semenjak saya menjabat jadi wakil direktur, HRD dan marketing itu di bawah saya. Baik itu digitalisasinya, marketing secara sistem, keagenan dan semuanya itu komandonya itu di saya, kemudian saya lapor lagi kepada Sani. Nah, terus dengan begitu kan otomatis saya mau nggak mau nge-touch langsung dong. Harus turun dong. Mereka itu bisa dibilang hampir 99% laki-laki. Saya yang istilahnya meskipun saya lahir di keluarga ini, tapi saya harus belajar lagi. Tetap saya belajar lagi. Saya mengikuti bagaimana panduan dari ayah saya, dari Sani sebagai kakak saya yang udah memang puluhan tahun ikut sama ayah. Step by step lah. Mereka kemudian porsinya mulai dikasih lebih besar. Ya up until now, alhamdulillah sih apa yang dikasih ke saya diamanahkan, saya coba saya kerjakan aja pokoknya sebaik mungkin. Nah ini teman-teman pasti nggak menduga tadi Bu Sari bilang pendidikannya, backgroundnya itu lain sama sekali. Nah kalau Anda bisa tebak, Anda bisa tulis komen dulu ya kan, nanti kita lihat apa sih background pendidikannya ya kan. Iya. Oke, lanjut ini. Bikin quiz ya. Bu Sari ini kan artinya memang bisa dibilang pendidikan dunia berbeda. Ya. Terus tadi bilang kalau anak perempuan biasanya nggak untuk nge-touch Operasional, ya. kan? Tapi menjalani ini kan juga sebagai challenge kan pertamanya. Betul. Ini terpaksa atau sukarela? Sukarela sih karena saya jadi penasaran. Saya jadi penasaran, saya jadi banyak nanya. Awal-awalnya sih kayak mungkin Sani sama ayah tuh
ini anak kenapa sih banyak banget mau tahu ini, udah jangan dulu katanya, jangan dulu, itu belum waktunya kamu untuk belajar. Nih kamu kalau mau tahu belajar dari sini. Mereka memberikan kerangka bagaimana saya harus belajar. Jadi benar-benar challenge itu saya jawab satu persatu. Kemudian saya berikan feedback kepada mereka. Ayah, saya manggil sana kan Donga, kakak. Donga, ini nih laporan saya, ini yang saya temukan dan saya dibiasakan speak by data. Jadi alhamdulillah sekarang San apa-apa tuh, even though it's a report tuh kerjaan harus ada datanya. Jadi lebih rapi lah insya Allah. Itu challenge banget sih karena industri transportasi darat itu kan bisa dibilang nggak ada tuh kalau kayak perbankan kan memang ada khusus memang orang-orang dengan jurusan tersebut ya. Apalagi sekarang teknologi makin maju dan regulasi berubah terus. Jadi challenge banget untuk sebuah PO itu harus bisa ngikutin semuanya. Berat tapi kita jalanin. Baby step aja, nggak usah dipaksain. Itu juga yang kami lakukan di San. Challenge itu yang dikasih sama orang tua saya, sama kakak saya. Jadi harus ada tapinya. Ingat kodrat kamu gitu. Selalu kodrat sebagai ibu, istri, ya kamu wanita. Tetap saya juga sangat memahami kita tuh semua punya porsi. Kita semua punya porsi, jadi nggak boleh loh yang istilahnya nepuk dada, gue bisa, gue pasti bisa. Terus tiba-tiba saya naik ke atap atau gimana kan nggak gitu juga caranya. Itu yang tadi saya bilang, challenge-nya itu baby step. Ini bagus banget, ini saya waktu barusan cerita gini langsung oh iya. Nah pertanyaan berikutnya nih, tadi kan 99% dibilang ini pria. Iya. Ya kan? Terus Bu Sari kan juga masuk mungkin nggak dari awal kayak ayah dulu ngerintis, ya kan? Challenge yang dihadapi itu biasanya karyawan pria yang merasa sudah lebih senior dari kita, mungkin hubungannya lebih dekat ke ayah, ya kan? Ini sekarang di bawah pimpinannya Bu Sari. Kadang-kadang kan itu yang ngeyel, ya keras kepala, ya itu gimana ngatasinya? Pasti sih. Awal-awalnya saya waktu itu saya ngerasa nggak terima. Terus kemudian kesini-sini saya mikir, oh iya itu wajar sih. Maksudnya karena mereka sudah terbiasa dengan gaya kepimpinan ayah. Terus kenal lagi kan sama Sani yang notabene cowok juga gitu. Terus tahu-tahu ini perempuan dari mana? Anak kecil. Kemarin kayaknya baru saya antar jemput sekolah deh gitu kan. Saya sih ketawa aja sekarang, dan saya bisa tunjukin sama mereka kalau saya sih cukup saya ajak ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik ya? Iya, saya bilang oke, kita duduk, ada masalah apa? Ungkapkan. Bahkan banyak juga yang akhirnya lama-lama mengamati saya dari jauh, malah mereka yang mendekat. Mereka yang mau bertanya, karena kan secara saya HRD yang namanya BPJS, terus regulasi macam-macam, terus surat-surat ke HRD-an itu kan dari saya. Saya tidak pernah menutup akses mereka untuk berkomunikasi. Mereka selalu bisa nge-WA saya kalau ada masalah. Mereka mau nanya, Bu, regulasi tentang ini sebenarnya yang benar tuh gimana, Bu? Saya jelaskan. Terus kalau misalnya kayak gini nih, lagi ada rilisan bus baru, itu saya punya waktu bisa intens sama mereka. Saya ngobrol, saya membuka diri. Basically sih itu. Saya membuka diri, saya pengen mereka tahu saya tuh orangnya seperti apa sih. Saya tunjukin sama mereka, saya ini orangnya seperti apa yang saya tidak suka, terus regulasi dan apa sih yang mau ditunjukin sama perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan untuk kamu tuh, itu saya sosialisasikan sama mereka. Dengan begitu efektif. Jadi komunikasi itu nomor 1. Komunikasi. Betul. Nah ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang tadi Bu Sari bilang, kalau di perbankan, perhotelan itu mungkin mereka ya memang masuk sudah dites, sudah ada psikotesnya, sertifikat lah. Sertifikat. Kalau yang di industri kami ini,
kita ini kadang ya tadi Bu Sari juga bilang, saya pun mengalami. Kita ini kecil diantar mereka, ya kan, kadang-kadang sekolah diantar. Lalu saat kita beralih mau jadi pimpinan, kadang-kadang ada perasaan, aduh ini kan dia kenal lama, apalagi dari sisi mereka mungkin mikir, kamu anak kecil, kemarin loh aku yang nganter kamu sekolah. Gitu. Jadi agak susah, tapi ini terjawab dengan baik ya, jadi bagus banget ini. Nah, Anda udah bisa ngelihat ya, ini apa yang dikerjakan, diberikan ke Bu Sari, bisa dituntaskan dengan baik. Dan saat ini yang saya lihat, Bu Sari kan mungkin handle DOM juga ya? Iya, Digital Automedia. Jadi DOM ini apa, terus berdirinya alasannya asal mulanya ya. Jadi 2018 lah kurang lebih tuh Sun kan lebih intens untuk digital marketing. Terus on the way proses untuk membuat sistem untuk penjualan tiket online. Kemudian itu sebenarnya balik lagi ya, sama sekali tuh nggak ada basic pendidikan saya di situ, tapi saya benar-benar tuh learning by doing. Jadi apa sih sebenarnya ini? Alhamdulillah saya ketemu tim yang oke, udah kayak soulmate aja sama saya. Jadi kita sering tukar pikiran, mereka ngasih saya ide, dan lama-lama saya benar-benar terbentuk. Oke, di dunia otobis ini seperti ini loh harusnya. Bukan pencitraan yang dalam arti negatif atau kepalsuan ya, tapi semua perusahaan itu punya kelebihan. Itulah yang kita jual. Jadi bukan menjual kebohongan. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu yang harus kita angkat, karena image-nya gini. Kru itu kasar. Apalagi saya kebanyakan orang Sumatera, ya. Krunya kasar, krunya ngerokok, krunya begini. Alhamdulillah dengan aktifnya sosial media kami itu tuh jadi menampung entah itu aduan, saran, kritik, semuanya tuh masuk. Dan kalau kita memberikan peluang kepada para pelanggan, kita dengarkan keluh kesah mereka, itu tuh jadi data untuk internal, ya. Sudah ada data internal, kita bisa bilang tuh ke dalam, lihat nih, saya nggak bohong loh. Bukannya ada orang yang memfitnah kamu, tapi memang ini ada foto, kadang ada rekaman, ini yang kamu lakukan. Bagaimana saya harus menanggapi? Dan note ya, meskipun ada yang mengadu, itu nggak serta-merta kita, wah langsung saya pecat. Kita bina dulu, kita kasih tahu. Biasanya disertai dengan surat peringatan. Sudah begitu mereka langsung jera sih rata-rata ya. Ada juga sih yang ngeyel, yang ya gitulah geremet-geremetnya di belakang doang. Tapi but then again mereka sadar, oh iya ya ini untuk kebaikan perusahaan. Kalau perusahaan baik, perusahaan maju, saya pun ikut merasakan. Dari mulai kesejahteraannya, semua kelengkapan kerjanya, kendaraan yang dibawa pun semakin nyaman, semakin berteknologi, mereka diberikan pelatihan, itu hal-hal yang sangat diapresiasi sama mereka. Perlindungan mereka juga dalam bekerja, jadi itu benar-benar ya memberikan apa ya, ketenangan. Jadi nggak, mudah-mudahan tidak ugal-ugalan, nggak yang gimana-gimana lah pokoknya. Dan DOM diciptakan untuk itu ya? Betul, jadi DOM itu kami mau meng-create image yang baik, kita mau mengangkat itu, ya udah kita jadiin aja. Makanya muncullah produk dari Digital Automedia itu Perpals TV, ya. Sani juga kan gimana pun juga sangat aktif di organisasi. Beliau juga dekat dengan apa ya, orang-orang yang bisa dibilang regulator dan membantu mensosialisasikan regulasi tersebut. Itu kan penting, karena yang nonton Perpals itu juga banyak teman-teman pengusaha. Karena kalau kita bisa lebih baik, kenapa tidak? Kan kita buat kebaikan sama-sama. Bukan yang berarti oh San mau kelihatan bagus sendiri, tidak, sama sekali tidak. Tapi saya senang saat tur Sumatera kemarin, saya tuh dengar sendiri cerita-cerita dari beberapa PO. Kita sering merhatiin loh IG-nya, Facebook-nya San, YouTube-nya. Itu menjadi acuan kami untuk bikin juga. Itu harus begitu. Saya justru nggak kepikiran tuh, oh sekarang jadi ada saingan nih, ada yang lebih tenar. Oh sama sekali nggak. Saya senang di saat ada Mas Rian PO Haryanto,
Pak Antoni, Sumber Alam, dan yang lain-lain itu senang banget saya. Memang harus begitu, kita harus ngangkat cerita-cerita yang bagus. Karena apa? Kalau yang buruk-buruk itu sebaiknya Anda sampaikan untuk menjadi saran, lalu para pengusaha perbaikin internalnya. Jadi bukannya Anda umbar, oh POA begini. Semua PO tuh pasti punya jalur pengaduan. Gitu loh. Wow, jadi misinya DOM kita paling nggak tahu, mengajak. Ya. Jadi tadi saya perhatiin bahasanya ini nggak ada yang, kalau biasanya orang bilang semua PO itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi nggak. Bu Sari tadi kalau ada perhatiin bilang semua PO itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Titik di situ. Gitu. Jadi dari situ kita tahu mindsetnya beliau. Ya. Ini menarik sekali. Nah terus yang saya lihat Bu Sari ini waktu kemarin di Sumatera itu, kalau Anda tahu behind the scene-nya, saya nggak ada yang behind the scene-nya. Itu Anda tahu, waktu kami jalan ke Sumatera, itu karena hostnya kan langsung Pak Sani, ya kan. Bu Sari itu ngurusin sampai obat vitamin, laundry guys. Jadi kami ini nggak cuma timnya Perpals loh, tamu undangan ya kan yang ikut. Oke besok jam segini ya laundry apa, ya kan, makan. Timetable itu setiap hari lengkap, dari pagi bangun sampai selesainya nanti jam berapa. Jadi saya mikir ini orangnya apa ya, kalau cuma kayak saya mungkin ya jalan aja lah, nanti di jalan gimana, gampang. Ini dari air minum, buah. Anak saya tuh sampai yang kecil tuh suka naik bis, kenapa? Karena bisa minta pop mie, bisa minta minum coklat, itu semua disediakan. Iya. Dan Benar. dipastikan cukup gitu. Iya. Semua gitu. Jadi jangan sampai ikut tapi kelaparan atau apa gitu. Jadi saya pikir itu kan cukup mendetail ya. Apakah memang setiap hari seperti itu Bu Sari atau karena pas itu perjalanan yang bisa dibilang cukup spektakuler lah. Bisa dibilang saya orangnya detail ya. By detail. Jadi gini, satu cara kerja kita di Perpals, makanya nih sorry teman-teman mungkin yang juga subscriber Perpals TV, kadang-kadang kenapa editannya itu rada lama. Karena Perpals TV itu melalui berbagai QC. Jadi saya kalau mengkoreksi satu konten, jadi editor ngasih nih, itu konten itu benar-benar saya tonton full, kemudian saya tulis per menit. 1.15 itu ada blackout. 2.05 lagunya nggak match. Saya tuh sampai segitunya gitu loh. Jadi kalau terus saya balikin, saya kasih waktu untuk dibenerin, dibalikin ke saya, itu bisa sampai like 3 kali bolak-balik kalau memang dia belum bener gitu loh. Atau misalnya saya bilang, ini lagunya nggak cocok, ganti dong, cari yang lain. Karena kan kita semua sudah berlisensi ya, ngambil lagu-lagunya. So, memang saya sangat memperhatikan itu, apalagi saat Perpals Goes to Sumatera, kita kan mengemban amanah para sponsor. Jadi saya mau kasih lihat kerjanya tuh begini, kita ada target harus ngapain, konten juga sesuai. Dan paling penting apa? Kita nggak boleh sakit dong. Kalau sampai kita sakit kayak nggak seru banget ya. Lagi jalan-jalan, aduh ada yang sakit, ada yang ini. Alhamdulillah saya senang banget ya, semuanya sehat waktu itu. Pak Tony juga happy banget kayaknya waktu itu. Happy banget. Saya tuh sebenarnya waktu di Pekanbaru mau pulang, aduh pengen sampai ke atas, tapi sampai Medan. Gitu, ya kan? Nah, tapi kira-kira saya tahu kenapa kok Bu Sari seperti itu. Ya kan, karena saya tahu background pendidikan beliau dan Anda pasti mungkin kaget kalau tahu ya. Jadi yang saya merasa bahwa ini Anda ada di sini itu memang karena passion dan ini yang dikerjakan. Ya kan? Backgroundnya kita tanya teman-teman, background pendidikannya apa Bu Sari? Dokter umum. Coba bayangin, dokter kalau nggak teliti pasiennya kasihan. Bisa bablas itu ya kan? Betul. Jadi itu cukup rincinya karena mungkin seperti itu juga ya. Saya sangat dibiasakan, saya rasa mungkin teman-teman sini yang juga dokter ataupun yang punya saudara atau siapapun yang dokter,
tahu kalau pendidikan dokter tuh nggak mudah. Ya istilahnya tuh kita benar-benar sweat and blood gitu loh, nggak cuma uang dan waktu lagi. Tapi segitu kerasnya perjuangan, dan semisal saat kita bikin tugas, ngerjain tugas, atau kita ada presentasi atau ujian, itu segitu detailnya. Dan itu yang tadi saya bilang akan ditanya, kamu dapat data dari mana? Sumber kamu apa? Kalau bukan sumber yang terpercaya, kamu berarti nggak bener dong. Gitu. Kamu akan mengedukasi, kamu akan memberikan pengobatan yang salah, kamu akan misdiagnose. Seperti itu. Jadi nggak tahu ya, kehati-hatian saya mungkin juga dari situ, dan ayah saya juga orangnya teliti. Jadi forecasting beliau ya yang saya pelajari banget. Sebelum begini kamu harus teliti A, B, C, D, E. Beliau kalau ngajak saya ke karoseri itu saya suka dikasih kuis yang saya tuh nggak pernah masuk kolong, nggak pernah tahu beginian. Ditanya, coba ini kenapa sambungan sasisnya begini, bedakan sama sasis yang sebelah, apa, sebutkan. Bisa tiba-tiba dikasih kuis gitu. Atau tiba-tiba pas yang lihat unit ini, dia nunjuk tuh, ini kira-kira baut rodanya lama apa baru. Saya sampai ditanyain gitu, disuruh bedain. Ya Allah, saya bilang nggak tahu prosesnya, tahu-tahu ditanyain. Tapi alhamdulillah benar sih jawaban saya. Oke, masih praktek nggak? Udah nggak. Jadi tahun 2015 saya mendampingi suami beasiswa ke luar negeri. By that time STR saya habis. Jadi sempat pasti ada persimpangan jalan lah ya. Aduh, pengen sekolah lagi. Saya tuh pengen banget jadi spesialis. Saya pengen jadi spesialis okupasi. Karena apa? Okupasi itu juga prakteknya di korporasi, di perusahaan-perusahaan ya, untuk kesehatan orang-orang di dalam perusahaan tersebut lah. Jadi kan maksud saya masih masuk lah ke sini. Tapi memang pada saat itu keadaan tidak memungkinkan. Kemudian saya juga diminta untuk lebih in charge di SAN. Setelah saya jalanin, oke juga, why not? Jadi saya nikmatin aja sampai sekarang. Ini satu lagi nih, berarti waktu itu nemenin suami ya? Iya. Sekolah Sekolah kan? S2 ya. S2, jadi akhirnya memilih ya? Akhirnya memilih. Nah ini yang kadang-kadang kita susah teman-teman. Saya pernah ketemu orang, ya kan? Wanita, ya. Seorang ibu juga, dan dia GM perusahaan. Dan kadang-kadang kita GM-nya ini kebawa sampai di rumah. Jadi anaknya itu kayak rasanya ini cuma saking anak, nggak bisa di PHK aja kan. Tapi secara pengaturan atau apa, jadi komunikasinya nggak baik. Karena ya itu tadi, kita kadang-kadang lupa udah punya kedudukan di perusahaan, dan itu yang kita bawa, karena itu istilahnya pride sama jabatan kita lah. Saya lihat Bu Sari bisa memilih, dan dia tahu prioritas, dia tahu yang tadi dibilang kodratnya. Walaupun itu kita nggak bilang bahwa ya wanita harus itu enggak. Tapi ini pilihan. Betul. Ya. Itu saya sangat senang. Terima kasih. Bisa ngobrol bareng sama Bu Sari. Bu Sari akhirnya mau muncul di layar, ya kan? Dan ini untuk Anda loh teman-teman. Karena kalau saya kenal sendiri, tapi saya ingin membawa ini supaya Anda juga terinspirasi. Dan saya juga sekarang bisa dibilang dimanajeri sama Bu Sari, ya kan? Pak Antoni meminta saya loh. Karena saya tahu yang kayak kontrak-kontrak gini, kalau ngomongin soal apa ya, endorse lah, macem-macem lah, itu kita nggak tahu hutan belantaranya seperti apa. Jadi saya sejak jalan ke Sumatera, saya tahu kalau memang kita mau di dunia media atau apa, udahlah nggak usah pusing. Kita harus cari orang yang kayak manajer kan. Itu kan mesti harus yang dipercaya, karena kan masalah kontrak dan lain sebagainya. Betul. Jadi saya percaya sama Bu Sari, dan saya harap kita bisa bekerja sama terus dan terus menginspirasi untuk teman-teman. Terima kasih, insya Allah. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman wanita karir di sana, atau mungkin yang besok misalkan punya cita-cita jadi direktur wanita atau apapun lah untuk para wanita hebat di luar sana. Pesan saya sih, saya cuma berharap semua wanita itu
menghargai dirinya dulu, harus bahagia dulu, kemudian dia bisa berkontribusi, ya. Karena saya yakin semua orang itu punya kelebihan. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin apa kekurangan kita, cari apa yang kita suka, apa kelebihan kita konsen di situ aja. Tidak usah terlalu memusingkan apa kata dunia. Asalkan Anda berbuat suatu kebenaran, tidak menyalahi aturan dan norma-norma, just do it gitu loh. Dan ingat loh, harus bahagia. Wes, mantap teman-teman, ini saya sampai merinding loh. Karena ya kalau kayak gini saya yakin beliau pelaku. Bukan cuma motivator gitu loh. Oke teman-teman, demikian konten kali ini. Terima kasih sangat mencerahkan. Terima kasih, Utari, ya. terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.